Halo semuanya, saya Feryonul Rizky. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat database dan tabel bernama employee dan tabel yang memiliki 3 kolom. Yang di dalamnya ada ID, name, dan salary. Nah sekarang kita akan membuat suatu PHP file yang berguna untuk melakukan insert data ke dalam tabel. Oke. Dan di sini saya akan menggunakan aplikasi NetBeans untuk melakukan penulisan kode PHP ya teman-teman. Oke, jadi ini memerlukan beberapa waktu untuk run. Sekarang, untuk membuat suatu project menggunakan NetBeans, klik pada file menu, select new project. Dan di sini kita select PHP dan di bagian kanan kita pilih PHP selection dan klik next. Dan di sini adalah nama dari aplikasinya. Misalnya contohnya adalah company web. Dan ini adalah folder penempatan dari file yang kita buat. Oke, jadi di sini saya perlu untuk merubahnya teman-teman. Kita pindah di local disk C, yaitu di bagian WAM, dan kita pindahkan ke local database server, yaitu di www ini teman-teman ya. Terbuat secara default setelah kita menginstal WAM server. Dan kita sudah lihat di sini sudah berganti source foldernya menjadi WAM64 www, dan kita copy paste dari nama project kita ya. Kemudian klik finish. Oke, sekarang setelah kita membuat suatu website dan kita kembali ke sini dan perhatikan di bagian company web. Nah, di dalam company web ini ada file bernama source files. Kemudian kita klik kanan, select new PHP file. Dan contoh di sini saya akan menamakannya @_emp @employee ya. Oke. Dan sekarang kita akan mengawali kode PHP ini bagaimana caranya untuk bisa melakukan insert data ke dalam tabel pada MySQL kita ya. Jadi di sini ada 4 tahapan untuk melakukan insert data menggunakan bahasa pemrograman PHP ke dalam MySQL database kita ya. Oke, ingat kembali teman-teman bahwa nama database kita adalah company dan nama tabelnya adalah EMP. Dan di dalam tabel EMP ini kita ada 3 kolom. Jadi langkah yang pertama kita sebut sebagai connection. Bagaimana kita mengkoneksikan database kita? Jadi yang perlu kita lakukan adalah define variable menggunakan PHP, yaitu adalah const new mysqli. Kemudian kita perlu untuk melakukan passing parameter. Yang pertama ini adalah nama dari local server kita. Local server kita adalah localhost, karena kita akan menggunakan local server ini untuk melakukan running nanti pada browser ya teman-teman. Dan username di sini adalah root. Kita ingat kembali pada video yang sebelumnya ketika saya mencoba untuk mengkoneksikan ke MySQL. Kita ditanya untuk memasukkan username dan password. Di mana username secara default pada MySQL itu adalah root. Nah, bagaimana dengan password? Secara default itu adalah kosong teman-teman ya, empty. Dan nama database kita adalah company. Jadi ini adalah langkah yang pertama, oke? Langkah pertama yaitu adalah mengkoneksikan database MySQL. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini, tiap variabel pada PHP selalu diawali dengan tanda $. Oke, sekarang adalah step yang kedua. Statement const prepare. Pernyataan ini digunakan untuk menulis statement SQL seperti insert, update, delete, atau yang lainnya. Pada contoh ini, kita akan melakukan insert data ke dalam tabel. Oke, jadi kita tulis di sini insert into EMP. Insert into EMP yaitu adalah nama dari tabel yang akan kita tuju. Kemudian value atau nilai yaitu 1, 2, 3 dengan 3 tanda tanya. Ini artinya adalah ada 3 kolom dan kita akan menambahkan 3 value. Jadi 3 kolom ini value-nya kita definisikan terlebih dahulu dengan tanda tanya yang merepresentasikan ID, name, dan mark. Oke.
Kemudian step yang ketiga, statement variabel menggunakan ST bind param function. Pada bind param function itu ada dua rule. Jadi yang pertama, rule-nya adalah tipe data dari kolom yang ingin kita masukkan datanya. Kita inputkan di sini ISI. Artinya adalah integer pada ID dan string pada name dan integer pada salary. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada 3 kolom, integer, string, dan integer. Jadi itu adalah hal yang pertama. Dan rule yang kedua, bagaimana cara user melakukan insert data ke dalam variabel. Maka kita perlu di sini adalah function get. ID, kemudian get lagi, name, dan lagi get salary. Ini artinya user akan melakukan enter 3 value ke dalam ID, name, dan salary menggunakan URL dari PHP, oke? Oke, jadi hal yang terakhir di sini adalah statement execute, yang artinya di sini adalah melakukan eksekusi dari ketiga step yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi keempat baris program ini dari connection sampai execute kita gunakan untuk melakukan input data ke dalam tabel. Dengan kode program yang sama kita bisa melakukan insert, update, atau delete. Oke. Jadi baris program yang pertama ini adalah bertugas melakukan koneksi ke database yang memiliki 4 parameter. Nama dari server kita localhost, username-nya root, password-nya adalah empty string, dan nama dari database kita company. Dan kemudian baris program yang kedua ini adalah count statement, yaitu bertugas untuk melakukan insert ke tabel dengan parameter yang sudah kita definisikan menggunakan tanda tanya yang ada di sini teman-teman. Yang tipe datanya adalah ISI, integer, string, integer. Ini adalah nama dari variabelnya, ID, name, dan salary. Langkah yang terakhir kita adalah execute. Nah, bagaimana cara kita untuk menjalankan kode program ini? Yaitu adalah right click teman-teman, kemudian select run file. Nah, di sini kita perlu untuk mengganti browsernya ya teman-teman. Kita pilih Chrome. Ya, Google Chrome ini teman-teman. Right click dan run file. Nah, di sini kita perlu untuk melakukan passing value, ketiga value-nya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan passing? Kita tambahkan di sini tanda tanya, kemudian ID-nya di sini contohnya adalah 1003 dan name sama dengan Ahmed. Dan salary sama dengan 1.500. Kemudian kita press enter. Oke, sekarang kita perhatikan ke tabel IMP. Ya, kita lihat di sini kita sudah berhasil memasukkan ID 1003 dengan nama Ahmed dengan salary 1.500. Jadi inilah akhir dari video kita ya, bagaimana kita membuat suatu file PHP untuk melakukan insert data ke dalam tabel. Dan step ini hampir serupa jika diimplementasikan ke update atau delete. Sampai jumpa di video berikutnya.